Materi kita malam ini adalah Nabi Adam. Ini sebagai lanjutan dari pembahasan Nabi Syuaib. Ya, lanjutannya itu kita harus masuki dulu tentang Nabi Adam yang berkaitan dengan Nabi Syuaib yang membahas tentang wanita-wanita. Yang perlu kita perjelas di sini adalah siapa itu Adam dan Hawa. Al-Quran surat ketiga ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ya, penciptaan langit dan bumi. Jadi kata penciptaan langit dan bumi berarti sudah memasuki wilayah materi, ya. Dilanjutkan dengan pergantian malam dan siang, berarti terikat oleh waktu. Jadi materi itu terikat ruang dan waktu. Maka apa yang diciptakan pada tempat, ruang dan waktu itu adalah merupakan ayat atau tanda, ya. Itu ayat. Ayat kalau bahasa Indonesianya tanda. Ya. Jadi itu hanya tanda. Tanda untuk siapa? Bagi ulil albab. Ya. Ulil albab. Saya ingin gambarkan dulu tentang penyebutan ulil albab, karena kemarin kita sudah melewati pembahasan tentang ini, sudah bisa dibahasakan tentang proses kematian adalah ketika kita mampu menerbitkan matahari dari barat, ya. Terbitkan matahari dari barat berarti kita perjalankan titik ini, ya, menuju ke timur. Itu tugas kita karena kita diberi malik, diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan itu. Ya. Ya, dari tempat kezaliman dan kebodohan kemudian kita memasuki wilayah jiwa, itu disebut dengan kematian yang pertama. Ya, itu kematian yang pertama. Kemudian dari wilayah jiwa masuk kepada wilayah ruh, itu disebut dengan kematian yang kedua. Ya, terjadi kematian pertama menjadikan kita keluar dari jasad masuk ke wilayah jiwa. Kematian yang kedua menyebabkan kita keluar dari jiwa dan masuk kepada dimensi ruh, ya. Kalau sudah memiliki dua kali peristiwa kematian seperti ini, ya, maka itu disebut sebagai ulil albab. Sudah ulil albab, ya. Al mautu babun, kematian itu adalah pintu. Maka yang memiliki kalau hanya satu kali kematian saja baru masuk ke tempat ini, belum disebut atau belum dikatakan ulil albab, ya. Nanti mengalami kematian yang kedua, artinya sudah memasuki dua pintu, disebutlah sebagai ulil albab di wilayah ruh. Inilah yang menjadikan bahwa mampu melihat, mendengar dan memahami semua tanda-tanda yang ada di wilayah ini, di wilayah bumi dan di wilayah langit, ya, wilayah bumi dan wilayah langit. Oke, jadi tanda yang ada di wilayah bumi, tanda yang ada di wilayah langit itu diketahui oleh ulil albab. Oke, ya, bisa dipahami, ya. Yang perlu kita pahami bahwa, ya, apa yang sudah menjadi nyata di muka bumi ini itu adalah merupakan tanda-tanda bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi terjadi peristiwa tentang penciptaannya Nabi Adam, ya. Penciptaannya Nabi Adam itu merupakan tanda, ya. Tanda bagi ini tadi, bagi seorang yang
ulil albab tadi, ya, seorang yang ulil albab ketika memahami bahwa itu adalah tanda karena terjadi peristiwa di bumi menjadi nyata, ya, dia akan bertanya tanda itu untuk apa? Ya, seorang ulil albab memahami bahwa tanda itu menjelaskan tentang dirinya sendiri. Ya. Jadi gambaran tentang peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, ya, itu dijelaskan oleh Allah melalui firman-Nya yang juga sudah nyata dalam bentuk tulisan, namanya kitab. Ya, jadi tulisan dari Allah, dari firman namanya kitab. Kemudian, ya, kitab itu ternyata menjelaskan tentang diri kita sendiri. Itu sudah kita jelaskan sebelumnya. Ya, harapan saya itu kita sudah paham, tidak ada lagi bantahan di situ ya, di dalam pikiran kita. Nah, sekarang kita perhatikan ketika kita membaca Al-Quran, ya, apa yang terjadi pada diri Adam sebagai dibahasakan dialah manusia yang pertama. Ya, kita baca lagi surat 4 ayat 1. Kembali ke gambar ini ya. Surat 4 ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan Allah menciptakan pasangannya dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya, perhatikan ya, aku telah menciptakan kamu dari nafsun wahidah. Jadi aku keluar dari nafsun wahidah, ya, dari nafsun wahidah keluar aku. Nanti setelah aku keluar, lalu kemudian dari nafsun wahidah diciptakan pasangan, ya, diciptakan pasangannya. Ya. Kita perhatikan dulu apa perbedaannya penciptaannya pasangan dengan proses keluarnya aku dari nafsun wahidah. Kita lihat lagi di gambar ya. Dari nafsun wahidah, ya, keluar aku, ya, itu dikiaskan proses penciptaannya, itu proses terjadinya ini adalah seperti sebuah sel tunggal yang kemudian dia membelah menjadi dua bagian, ya. Itu kiasannya dia kalau aku keluar dari nafsun wahidah. Nah, sedangkan ketika dari nafsun wahidah tercipta pasangan, ya, dari nafsun wahidah ini tercipta pasangan, bagaimana prosesnya dia? Itu seperti dari sel tunggal, ya, terpancar padanya cahaya. Saya tercipta padanya cahaya. Jadi cahaya itu adalah pasangan dari nafsun wahidah. Oke. Nah, oleh karena nafsun wahidah digambarkan sebagai alif, ya, sebagai alif, ya, maka yang terpancar cahaya adalah dari alif, ya. Jadi kita tulis seperti ini, pancaran cahaya dari alif. Oke, sebelum saya lanjutkan gambar, kita lihat lagi peristiwa tadi di surat 4 ayat 1. Oke. Perhatikan di surah 4 ayat 1. Setelah aku keluar, lalu dari nafsun wahidah diciptakan pasangan,
Ya, sudah mengerti tadi bagaimana penciptanya pasangan. Lalu kemudian dari keduanya ini maka terciptalah semua yang berpasang-pasangan, ya. Semua ciptaan muncul, ya. Jadi semua ciptaan seluruh alam semesta, ya, sampai seluruh penciptaan sudah ada, ya, sudah ada. Ya, itu ternyata bahwa seluruhnya terjadi setelah aku duluan ada. Ya. Aku duluan ada dibandingkan dengan segala sesuatu yang lain yang ada. Oke. Jadi termasuk di situ yang kita bahasakan di sini adalah ibu dan bapak kita. Ibu dan bapak itu aku duluan ada. Aku lebih ini ya, aku ini yang saya maksud. Ya. Aku rahasia ini duluan ada dibandingkan peristiwa ini, ya. Peristiwa ibu dan bapak ini. Ya. Kemudian ibu dan bapak itu menciptakan jasad. Nah, ini menciptakan jasad ini. Ya. Jasad apa yang diciptakan ini adalah untuk wadahnya aku. Ya. Oke. Ya. Dalam bahasa alam semesta, keterikatan dalam ruang dan waktu, saya bahasakan seperti itu ya. Dikatakan bahwa nanti ketika terpancar dari keturunan Adam, dari sulbi mereka, anak keturunan Adam, baru diadakanlah peristiwa perjanjian. Peristiwa Alastu. Oke, itu bahasa tanda, bahasa alam semesta. Kenapa? Karena kita sudah masuk kepada ruang dan waktu. Ingat, ketika terjadi Alastu itu tidak ada ikatan ruang dan waktu. Itu yang perlu kita tanamkan dulu, pahami dulu bahwa peristiwa aku berjanji kepada Rob itu tidak terikat ruang dan waktu. Ya, tidak bisa ditanyakan kapan itu terjadinya. Tetapi setelah muncul tanda alam semesta ini, di alam semesta, maka dibahasakanlah bahasa Al-Quran bahwa terjadinya perjanjian antara Rob dengan aku itu adalah ketika ini terpancar dari laki-laki itu bibit, ya. Ketika ibu dan bapak kita, ya, melakukan tugasnya. Oke ya. Kita baca ulang surat ke-7 ayat 172. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ya, perhatikan yang kita baca ini adalah ayat tanda, ya. Makanya terkesan seakan-akan peristiwa Alastu itu terjadi nanti setelah ini melakukan tugasnya, ibu dan bapak melakukan tugas, ya. Padahal ya ini terikat waktu, yang di sana tidak, ya. Ini melakukan perjanjian tidak terikat waktu. Oke ya. Bisa dipahami seperti itu ya. Jadi ketika terjadi laki-laki dan perempuan melakukan tugasnya, ya itu tugas mereka adalah ya membuat jasad, ya. Tugas mereka adalah membuat jasad. Ya, padahal jauh sebelumnya, wah ini sudah terjadi, ya. Ya. Jadi tidak bisa ditanyakan kapan ini terjadinya. Itu tidak karena ini tidak terkena pertanyaan kapan, ya. Jadi bahasanya itu selalu sekarang. Karena itu tadi tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nah, sekarang perhatikan kenapa dibahasakan seperti itu, ya, bahwa terjadinya perjanjian itu adalah nanti setelah terpancar bibit dari bapak kepada ibu, ya. Karena untuk menjelaskan bahwa penciptaan
lahiriah kita ini, penciptaan lahiriah, ya, itu sama dengan penciptaannya batiniah atau identik. Kalau kita tidak mau terima kata sama dengan, ya, identik dengan penciptaannya batiniah, atau dibahasakan bahwa penciptaan bumi, ya, penciptaan bumi jasad kita itu identik dengan penciptaannya ini, penciptaannya langit. Oke ya. Kita perhatikan rumus keidentikan. Kita baca di surat ketiga ayat 59. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ya, sesungguhnya penciptaan Isa, ya, jadi Isa yang menjadi subjek, ya. Bagaimana itu Isa? Sama dengan penciptaannya Adam. Ya, khalaqahu min turab. Kata turab diartikan dengan tanah, ya. Tapi pada hakikatnya itu adalah bungkus, ya. Itu adalah bungkus. Jadi kalau kita bahasakan, ya, dari nafsun wahida, ya, kita bahasakan begini, ya, penciptaannya Isa dulu. Dari nafsun wahida keluar aku. Jelas ya? Dari nafsun wahida keluar aku. Ini kalau ini Isa, ya. Isa itu sama dengan penciptaannya langit. Oke ya. Isa adalah penciptaannya langit, sedangkan Adam adalah penciptaannya bumi. Penciptaan Isa adalah penciptaan langit, penciptaan Adam adalah penciptaan bumi. Kalau Isa, dari diri yang satu keluar aku, pada Adam itu, ya, dari Bapa terpancar sperma. Oke. Kemudian sperma ini menuju ovum. Oke. Bisa dilihat ya. Ketika sperma menuju ovum berhadap-hadapan seperti ini dalam peristiwa Adam ini, dalam peristiwa nyata lahiriah, ya. Di peristiwa gaib terjadi perjanjian, ya. Terjadi perjanjian. Terjadi alastu. Oke. Ketika pada perjanjian terjadinya alas itu, ya, sang hamba atau aku itu mengatakan betul engkau Rohku, ya, maka aku menjadi terhijab. Aku dihijab oleh cahaya. Sedangkan, ya, pada jasad, ya, pada penciptaan nyata, ini kepala sperma masuk ke dalam sel telur, ya, masuk ke dalam sel telur, menjadi inti sel telur, ke kepala sperma, ya. Lalu kemudian ini ekor ini itu akan menjadi pelindung dari sel telur ini menjadi cairan, ya, cairan pelindung dari telur yang pada ujungnya dia berakhir pada sebutan ketuban, ya, air ketuban. Itu ekor dari sperma. Sedangkan kepalanya masuk ke dalam, itu menjadi inti sel telur pada wanita. Oke, bagi yang ingin bergabung, nanti selesai materi baru diizinkan, ya, supaya supaya tidak terjadi dulu dialog. Ya, pertanyaannya silakan dicatat-catat dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan dicatat dulu. Oke.
Oke. Kemudian kita lanjutkan bahwa ya setelah aku ya. Saya mulai dari bawah. Dari proses sel telur dimasuki oleh sperma, dan sperma itu, kepala sperma menjadi inti sel telur. Ini pada ujungnya dia menghasilkan jasad. Saya gambar begitu ya. Masih jelas di gambarnya? Ya, jelas. Ya. Menghasilkan jasad. Ya. Lalu kemudian ya ruh ini akan ditiupkan masuk ke dalam jasad. Itu dia membuat dulu keserupaan, ya, diserupakan dulu. Ya, serupakan seperti ini. Ya, itu yang disebut dengan jiwa. Nah, nanti setelah inilah terjadi serah terima amanah, ya. Serah terima amanah, lalu kemudian ya jiwa menerima jasad sebagai amanahnya, maka bersatulah ya jiwa dan jasad ini. Ya, nyatanya seperti ini, ya, sudah bergabung. Oke. Oke, perhatikan. Sekali lagi saya bahasakan bahwa penciptaannya Isa disebutkan dengan rumus penciptaan langit, sedangkan penciptaannya Adam, penciptaannya jasad dirumuskan sebagai penciptaannya bumi. Ya. Sebelum menyatu antara jiwa dengan jasad, ya. Ini disebut penciptaan langit, penciptaan Isa ini itu mengalami dua masa, ya, dua masa penciptaan langit, ya, yaitu masa terjadinya perjanjian yang menjadikan aku itu, ya, yang menjadikan aku terhijab oleh cahaya disebut dengan ruh, dan yang masa yang kedua adalah masa tentang penciptaannya menjadi 7 lapis langit, ya, itu disebut dengan dua masa penciptaannya langit. Sedangkan pada wilayah bumi, ya, masa pertama terpancarnya sperma dari bapak sampai dia masuk ke indung telur, dan masa yang kedua adalah penciptaan dari penyatuan sperma dengan telur tadi sampai menjadi janin, ya, menjadi jasad. Nah, ini juga mengalami dua masa. Jadi disebutlah dua masa penciptaan langit dan dua masa penciptaan bumi. Nah, lalu kemudian ketika bergabung jiwa dengan jasad, atau dibahasakan menyatunya langit dan bumi dan tersimpan di dalam rahim wanita, dalam rahim, itu mengalami empat masa, ya. Jadi yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwa terjadi penciptaan langit dua masa dan terjadi penciptaan bumi dua masa, lalu kemudian Allah menciptakan langit dan bumi atau mempersatukan langit dan bumi dalam 4 masa, yaitu bukan berarti 8 masa, tidak, ya. Karena ya dua masa penciptaan langit tidak terikat oleh ruang dan waktu, tetapi disebutkan sebagai dua tahapan, ya. Dua masa penciptaannya bumi, ya. Dua masa penciptaan bumi itu adalah dua tahapan, ya. Pada fase ketiga, pada tahapan ketiga, mereka sudah menyatu, langit dan bumi sudah menyatu. Jadi 3, 4, 5, 6, ya, sudah terhitung bulan. 3, 4, 5, 6 itu sudah, ya, menyatu di dalam kandungan, ya. Masa penciptaan dalam kandungan. Dan yang ketujuh itu adalah terlahirnya manusia baru, ya. Itu berhitung masa, ya. Kalau dalam hitungan bumi, ya, hitungan seluruhnya itu adalah 9 bulan.
9 bulan kalau hitungan bumi. Tapi kalau hitungan masa yang tidak terikat oleh ya ruang dan waktu, tahapan, nah itu adalah 2 masa penciptaan langit, 2 masa penciptaan bumi, masa ketiga penyatuan antara langit dan bumi, lalu kemudian di dalam rahim itu terjadi 4 masa penciptaan bumi, penciptaan langit dan bumi. Yang ketujuh itu adalah terlahirnya manusia baru. Oke. Jadi itulah perumpamaan penciptaan Isa, penciptaan Adam. Ya, sesungguhnya yang dicerita dalam Al-Quran tentang penciptaan langit dan bumi itu adalah penciptaan diri kita sendiri. Oke. Ya, ini saya hapus ya. Atau lihat-lihat dulu. Simak-simak dulu karena saya akan hapus ini. Kita akan masuk lagi pada perumpamaan yang berbeda. Karena kita sebut tadi Adam ini adalah jasad, ya. Ya, Adam itu diciptakan dari tanah, nah, itu jasadnya. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa sebelum Adam ini diciptakan, itu dia sudah ada. Jauh sebelum diciptakan, dia sudah ada. Baik ya, kawan-kawan, saya hapus ya. Ya, kita kembali ke skema. Ya, perhatikan lagi skemanya. Oke. Perhatikan bahwa ya, ketika aku keluar dari nafsun wahidah, kurang ini ya. Masih mau disingkir itu ya. Oke. Ya, saya ulangi. Ketika aku keluar dari nafsun wahidah, ya, lalu kemudian setelah aku keluar terciptalah segala sesuatu yang lain, semua yang berpasang-pasangan, ya. Maka dibahasakan aku ada sebelum segala sesuatu yang lain ada. Ingat ya. Aku ada, aku lebih dahulu ada sebelum segala sesuatu yang lain ada. Semua alam semesta dengan seluruh perangkatnya, ya, terciptalah di situ bumi, terciptalah di situ makhluk-makhluk yang ada di bumi, terciptalah di tempat itu manusia-manusia, saya sebutkan begitu ya. Manusia-manusia, ya, termasuk di dalamnya adalah ibu dan bapak, ya. Mereka itu, manusia-manusia itu duluan, aku lebih duluan ada daripada mereka itu. Oke? Atau dibahasakan aku adalah manusia pertama sebelum yang lain ada. Aku adalah manusia pertama sebelum yang lain ada. Dalam kondisi inilah ya aku diceritakan di dalam Al-Qur'an melalui kisah Nabi Adam. Oke? Jadi siapa itu Nabi Adam? Nabi Adam itu adalah diriku atau aku yang pada saat itu aku tidak dapat disebut sebagai sesuatu, ya. Jadi ada yang bertanya, kemarin dibahasakan ini adalah aku adalah Muhammad, karena hanya Muhammad yang melakukan pertemuan dengan Tuhan, yang bisa melihat langsung. Betul, ya, itu betul. Namun ketika aku ini dijelaskan sampai ke bawah, maka aku ya ditunjuklah Nabi yang bernama Adam itu sebagai salah seorang di antara nabi-nabi yang telah melakukan perjanjian bahwa mereka itu akan menjadi penolong bagi Muhammad, dan mereka menjadi kesaksian bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, ya, maka Nabi Adam juga ditugaskan untuk menjelaskan siapa aku. Oke, bisa dipahami ya? Jadi bukan dibahasakan apa ya, katanya terlalu rancu, kadang-kadang disebut Adam, kadang-kadang disebut Muhammad.
Ya, intinya adalah bahwa pada keseluruhan dari cerita yang dicerita di Al-Quran itu adalah menceritakan tentang diriku. Muhammad itu adalah diriku, ya. Nabi Adam itu adalah diriku. Siapa lagi? Bisa. Nabi Isa itu adalah diriku. Hawa itu adalah diriku. Sebentar kita lihat Hawa ya. Ya. Dari kemarin cerita Ibrahim, cerita Nabi Lut, cerita Nabi Syuaib, ya semua itu adalah cerita tentang diriku. Jadi situ ya. Jadi itu yang lebih memudahkan kita memahami Al-Quran, karena secara keseluruhan dari cerita Al-Quran ya, yang dituliskan dalam Al-Quran itu adalah peristiwa tentang diriku. Yang perlu kita ingat bahwa Al-Quran itu sebagai firman Allah, sebagai kitab yang sebelumnya telah ada jauh sebelum terjadinya alam semesta nyata ini ya. Saya ulangi, Al-Quran firman Allah sudah ada jauh sebelum terciptanya alam semesta. Oke, terciptanya alam semesta raya. Apa yang tertulis di Al-Quran itu sudah ada. Cerita-cerita tentang Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, Ibrahim dan sebagainya, seluruh nabi-nabi dalam Al-Quran itu sudah tertulis bahwa ya seperti yang kita baca saat ini ya. Sebelum terjadinya peristiwa sejarah di alam ini, di tempat alam nyata. Ya. Mungkin kita akan menemukan bahwa pada peristiwa sejarah, pada kenyataan yang ada, kelihatannya terjadi perbedaan dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Kelihatannya terjadi perbedaan. Tetapi ya Allah mengatakan bahwa Allah itu membuat perumpamaan yang berbeda. Ya. Kelihatannya berbeda, tetapi karena dia bahasa perumpamaan, bahasa kiasan, sehingga ya dia kembali lagi. Oke, saya lanjutkan. Kembali pada intinya bahwa apa yang ada ya di cerita Nabi Adam itu menjelaskan tentang keberadaan aku ketika ya aku dalam kesendirian, dan aku yang pertama-tama ada sebelum segala sesuatu yang lain itu ada. Ya. Sebelum segala sesuatu yang lain ada. Dari nafsun wahidah keluar aku, ya pada saat inilah aku diajarkan Asmaul Husna, ya. Jadi kata diajarkan Asmaul Husna ya tidak seperti apa yang kita alami di dalam wilayah nyata ini, bahwa ketika antara satu dengan yang lainnya mengajar, ya keluar dari sini suara, kemudian diterima oleh pihak kedua suara itu, ya suara pelajaran itu. Ya, kalau ini tidak, ya kalau ini tidak. Ya, sebagaimana pada penciptaannya yang saya sudah gambarkan, nah itu ya. Ya, dia hanya mengalami pembelahan sel, ya, mengalami pembelahan sehingga apa yang ada di sel pertama itu tadi, ini bahasa kiasan saya cerita ya, bukan sel betulan. Ya. Sehingga apa yang terjadi pada sel pertama tadi sifat-sifatnya sama dengan pada sel yang kedua. Semuanya sama. Makanya dikatakan dia membawa asmanya Allah, ya. Dia membawa asmanya Allah untuk dinyatakan di muka bumi. Ya, sebagaimana perencanaan dari Allah bahwa dia berkehendak untuk menjadikan khalifah di muka bumi. Oke. Maka ketika terjadi perjanjian, apakah aku ini Tuhanmu? Aku menjawab, betul engkau Tuhanku, engkau Robku. Nah, disitulah aku terhijab, ya. Aku terhijab oleh cahayaku sendiri. Jadi aku karena nafsun wahidah dikiaskan sebagai alif, ya, maka aku yang keluar dari nafsun wahidah adalah alif juga, ya, adalah alif juga. Ini tadi pertanyaannya Pak siapa tadi? Pak Murce. Pak Murce. Ya, supaya lebih jelas di sini ya. Ya. Lalu kemudian setelah aku melakukan perjanjian, ya, maka ya terhijablah aku oleh cahaya, ya.
untuk bisa mengatakan syahidna lagi kepada Rob tadi sudah terhijab oleh cahaya. Dari mana cahaya itu? Dari diriku sendiri. Kita baca surat ke-30 ayat 21. Thank you. Thank you. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ya. Oke, coba tadi terjemahannya sini saya baca, banyak sekali tambahan. Banyak sekali tambahan dari terjemahan. Ya, saya bacakan bahasa Arabnya. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tandanya an khalaqalakum, bahwa ya telah diciptakan untuk kamu min anfusikum, dari nafsmu, dari dirimu. Ya, itu ya. Telah diciptakan pasangan dari dirimu. Ya, min anfusikum azwaja. Itu ya. Jadi memang terjemahannya agak ya banyak sekali tambahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ya, untuk apa itu? Litaskunu ilaiha. Litaskunu itu supaya ya kamu tenang, tentram, tinggal di tempat itu. Jadi dibuatkan ya tempat tinggal. Karena dia sudah melakukan bala syahidna, betul engkau Tuhanku, ya dia dibuatkan tempat yang lain. Dari mana tempat itu? Dari pasangannya sendiri. Ya. Dari pasangannya sendiri. Oke. Litaskunu ilaiha. Jadi dari pasangan, apa ini? Dari nafsmu, dari dirimu diciptakan pasangan, ya. Terpancar di sini cahaya. Ya. Pancaran cahaya dari nafsku inilah yang disebut dengan Hawa. Ya. Itu yang disebut dengan Hawa. Kawan-kawan bisa lihat ya. Dari nafs, dari diriku terpancar cahaya, ya, terpancar cahaya. Ya. Pancaran cahaya dari diriku ini disebut dengan Hawa. Ya, inilah pasanganku. Ya. Disebut dengan istriku. Ya, jadi aku dengan cahayaku, ya, disebut sebagai Adam dan Hawa. Ya. Adam dan Hawa. Aku dan cahayaku. Dibahasakan, diperumpamakan di dalam cerita yang lain disebutkan bahwa ya ada yang menyebutkan itu dari hadis Nabi atau dari mana, ya. Ketika dikatakan bahwa ya Hawa itu tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam, perhatikan kata tulang rusuk, perhatikan tulang rusuk. Ya, dari mana tulangnya? Dari mana itu tulang rusuk? Dari tulang dada dulu, ya. Ada dulu tulang dada, lalu kemudian ya dari sinilah tulang rusuk dibentuk, ya, melengket ya. Melengket pada tulang rusuk. Anggaplah saja seperti itu ya, karena saya bukan ahli gambar. Ya, kiri kanan seperti itu bentuknya, ya. Meskipun dia bahasakan tulang rusuk yang bengkok. Ya, dari sinilah bahasanya, dari tulang inilah disebut sebagai Hawa. Ya, itu hanya kiasan, simbol, lambang, kode. Ya. Tulang rusuk itu adalah cahaya. Ya. Cahaya Hawa. Oke. Tulang rusuk itu adalah simbol cahaya dari yang terpancar dari nafs, dari Adam atau dari aku. Ya. Kemudian kenapa disimbolkan sebagai tulang rusuk? Ya. Karena ya setelah Adam dan Hawa menyatu, ya, lalu kemudian
ditinggalkan di surga, perhatikan, Adam dan Hawa menyatu dan tinggal di surga, maka kata surga di situ adalah bermakna wilayah dada. Ingat ini. Ini dalam proses penciptaan ya. Dalam proses penciptaan sebelum menjadi manusia berwujud seperti ini, ya masih di alam gaib, ya, masih di alam gaib. Adam dan Hawa ditinggalkan di surga, berarti dia sudah memasuki wilayah jiwa. Oke. Adam dan Hawa, ya, Adam dan Hawa atau ruh, ya. Adam dan Hawa, ruh, ya. Jadi penyebutan Adam dan Hawa semuanya ini saya gasakan begini ya. Semuanya ini disebut dengan ruh, ya. Lalu ruh ini dibuatkan tempat, dibahasakan tinggallah kamu di surga, ya, tinggallah kamu di surga. Maka kata surga di situ adalah jiwa. Jadi saya bahasakan apa ya? Saya gambar, tidak boleh gambar lurus, ya, karena dia masih gaib, ya. Dia adalah penciptaan 7 lapis langit, ya. Nah, maka adalah tempat di situ ya, disebut sebagai surga untuk Adam dan Hawa. Ya. Disinilah iblis datang, ya. Iblis datang menggoda Adam. Saya, iblis datang menggoda Adam. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, ya, kita pahami dulu ini bahwa Adam dan Hawa ditinggalkan di surga, berarti ruh tadi sudah menyerupai jasad. Sudah menyerupai jasad. Oke? Adam dan Hawa tinggal di surga sama dengan jiwa. Adam dan Hawa tinggal di surga sama dengan jiwa. Ya. Adam dan Hawa adalah ruh. Adam dan Hawa tinggal di surga sama dengan jiwa. Bisa dipahami? Oke kawan-kawan ya. Nanti diulang-ulang karena agak berat. Nanti diulang-ulang ya. Diulang-ulang, nanti divideokan lagi. Insya Allah saya posting secepatnya di video, baru dengarkan ulang. Semakin sering didengarkan, ya insya Allah cahaya itu akan masuk ke dalam kalbu kita sampai kita bisa paham, ya, kita bisa mengerti, ya. Oke, sebelum saya lanjutkan tentang pertanyaan atau larangan mendekati pohon bagi Adam dan Hawa, sebelum lanjut ke sana, kita cek dulu ini iblis. Kenapa tiba-tiba muncul di sini iblis? Ya, kita cek dulu ini iblis. Ya, menurut pemahaman sebelumnya dari nabi-nabi terdahulu, ya dibahasakan bahwa iblis itu sebelumnya dari golongan malaikat. Perhatikan, ya mungkin lebih jelas saya gambar di sini. Ya. Atau ya kita buat dulu perumpamaannya yang saya pernah jelaskan bahwa ya Robnya Allah, bisa kelihatan sini ya, Robnya Allah dikiaskan dengan alif. Oke ya, bisa kelihatan Robnya Allah dikiaskan dengan alif, ya. Di bawah alif ini, di bawahnya alif ada makhluknya Allah yang bernama malaikat. Mereka itu disimbolkan dengan lam alif. Ini malaikat. Oke. Di bawahnya malaikat ada golongan jin yang disimbolkan dengan lam alif terbalik. Ini golongan jin. Di bawahnya golongan jin, ya, ada alam semesta nyata raya yang disimbolkan dengan huruf H. Ya. Saya tulis alam semesta ya. Alam semesta, semua alam nyata, semua bentuk nyata. Oke. Sekarang perhatikan pada diri, ya, pada diri kita. Pada diri kita. Oke. Ingat tadi Rob, lam alif,
lam alif terbalik, dan ha. Ya. Perhatikan pada diri kita, ya, pada diri kita rob tempatnya di atas ini, ya. Kemudian lam alif tegak lurus, ini adalah lam alif tegak lurus, ya. Perhatikan ini. Di hidung itu digambarkan sebagai sidratil muntaha, disinilah wilayahnya malaikat dan ruh, ya. Satu dimensi, malaikat dan ruh, lam alif tegak lurus, ya. Lalu kemudian leher ini dikiaskan sebagai kaca atau cermin, ya. Lalu kemudian di bawah ini adalah lam alif terbalik. Ini lam alif terbalik, ini wilayah dada. Di sini adalah wilayahnya jin, ya. Oke. Wilayah jin, sedangkan ini wilayah semesta, alam semesta, ini adalah huruf H. Ya, huruf H-nya Allah. Wilayah alam semesta jagat raya, seluruhnya bentuk nyata. Oke. Perhatikan rob tadi, robnya Allah itu tegak lurus, ya. Dari atas ini sampai ke bawah, ini huruf alif tegak lurus, tidak terpengaruh apapun, tidak terpengaruh oleh cermin. Dari atas sampai ke bawah itu adalah alif, ya. Oke. Sekarang perhatikan cahaya dari Allah, ya. Dibahasakan bahwa cahaya dari Allah yang dipegang oleh malaikat, dibahasakan dia menempati di sebelah kanan wilayah atau kerajaan Allah. Itu tetangga yang cerita ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau itu firman dari Isa, bahasa dari Isa, ya. Cerita Nabi Isa bahwa dia berada di sebelah kanan kerajaan Allah, ini disebut dengan wilayah Malik atau wilayah kerajaan, itu berasal dari sebelah kanan, ya. Dari sebelah kanan turun cahaya lam tiba di sini dibelokkan, ya. Tiba di sini belok. Cahaya itu menjadi terbalik, menjadi lam alif terbalik. Perhatikan tadi alifnya. Alifnya ada di sini tegak lurus, ya. Lalu perhatikan cahaya dari Allah dari arah sebelah kanan memasuki cermin menjadi terbalik, dia menuju ke sebelah kiri. Akhirnya tertunjuk di sebelah dada ini. Ya. Inilah, dari sinilah katanya, kata orang-orang tarikat, dari sinilah sumber-sumber segala kejahatan itu. Dari arah sebelah kiri. Makanya ada orang yang menghantam daerah sebelah kiri ini dengan zikrullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena ya, saya paham, saya mengerti. Karena disitulah tempatnya ya iblis bercokol, ya. Jadi lam alif tadi yang dari sebelah kanan ini adalah wilayahnya Jibril, ya, turun ke bawah menjadi wilayahnya iblis. Oke? Menjadi iblis. Masih ingat yin yang? Ya, enggak usah kita lari ke sana ya. Yang mau bahas, yang mau pikirkan tentang yin dan yang, ya, antara hitam dan putih, ya, sesuatu yang tadinya padu, sesuatu yang berpadu, ya, kemudian mereka terpisah. Tetapi kalau dipadukan kembali, maka itu akan mendapatkan tenaga yang luar biasa, kekuatan yang power. Tetapi ingat, jangan sampai lari kiri. Jangan sampai justru terikat oleh harta rampasan perang, ya. Itu kiasannya dulu. Karena orang-orang dari Cina sana, mereka sudah mengenal tentang yin dan ya, yin dan yang mana yin, yang mana yang, saya tidak tahu. Yang jelas cahaya itu awalnya adalah menyatu di satu titik, lalu kemudian titiknya terbagi dua, akhirnya terjadilah makhluk antara malaikat dengan iblis, ya, antara Jibril dengan iblis. Jadi iblis lari dari arah tempat ini, ya. Awalnya tadi adalah dari atas, dari wilayah malaikat, ya. Lalu dia turun, ya, ketika turun, ya, ini sudah miring. Akhirnya dia lam alif, tetapi alifnya turun, ya. Itu namanya dia menjatuhkan alif. Ya, itulah yang menjadikan sifat kesombongan dalam diri kita. Lam alif menjatuhkan alif. Artinya, ya, dampak dari keseharian kita menjatuhkan alif itu adalah bahwa perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah perbuatan kita sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Nah, itu ya. Itu namanya kesombongan yang sangat besar. Karena menjatuhkan alif di wilayah ego, di wilayah kesombongan, di wilayah gunung, di wilayah api. Kalau Nabi Musa
melihat api di antara, ya ada juga pohon di situ ya, kemarin sudah bahas tentang pohon. Nah, Musa melihat api di sebatang pohon di lembah suci tua, boleh ya. Semua wilayahnya Musa wilayah di sini. Wilayah ilah, la ilaha illallah ya. Wilayah ilah. Di atas ini wilayah Malik, di atas itu wilayah Rob, Malik, ilah. Was-was ya, dari kezaliman kebodohan. Iblis mempergunakan kebodohannya manusia ketika manusia diciptakan sampai menjadi tanah, ya iblis berasal dari api, ya dari sini, ya maka dia merasa lebih baik daripada apa yang ada di tanah ini. Oke, itu tadi iblis ya. Oke, kita baca-baca tentang Nabi Adam. Surat ke-7 ayat 19. Surat 7 ayat 19. Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Ya, perhatikan bahwa sebagaimana saya katakan tadi bahwa Adam dan istrinya ditempatkan di surga, ya. Itu menunjukkan bahwa, perhatikan gambar. Ini yang disebut dengan Adam dan Hawa. Bagus, tertunjuk tadi. Saya ulang. Ini yang disebut dengan Adam dan Hawa. Ditinggalkan di surga berarti dia sudah menempati sebuah tempat di dalam jiwa. Ya. Tinggalkan di surga. Dilarang mendekati pohon berarti dilarang untuk ke sini. Dilarang. Ya. Tetapi iblis datang. Dari mana iblis datang? Dari pasangan keduanya, itu kekuatan hawa nafsu. Dari bapak ini, ya, dari bapak masuk ke surga. Masuk ke surga, menghasilkan ini, ya. Ini ada kekuatannya iblis, ya. Ada kekuatannya iblis. Dari situlah muncul namanya hubus syahwatum minan nisa. Ya. Kecintaan kepada wanita. Ya. Apakah jiwa itu, apakah Adam dan Hawa yang tinggal di surga ini, saya bahasakan begitu ya, langsung masuk ke dalam jasad, ya, langsung mendekati pohon? Tidak. Ada lagi pertanyaan, ya. Namanya serah terima amanah. Allah tawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Nah, ini wilayah jasad. Dia menolak, maka majulah manusia, maka manusia menerima amanah. Ketika manusia menerima amanah, ya dibahasakan Adam dan Hawa memakan buah pohon itu. Ya. Memakan buah pohon. Dia mendekati pohon dan memakannya. Oke, tadi itu dilarang. Jadi siapa yang salah? Siapa yang salah ketika jiwa ini masuk ke dalam jasad? Siapa yang salah? Nah, tadi dilarang, jangan kau masuk. Ya. Tetapi enak, ya. Pohon itu enak, pohon itu cantik. Pohon itu menarik syahwat. Kenapa menarik syahwat? Karena iblis tadi masuk ke sini. Didatangi, ya. Didatangi oleh iblis. Muncullah syahwat yang dibahasakan sebagai was-was dalam pikiran mereka untuk menikmati buah pohon ini. Akhirnya tertarik dan menikmati pohon itu. Maka muncullah aurat. Kita baca dulu ayat 20. Surat 7:19, surat 7 ayat 20. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka,
agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Jadi yang diperlihatkan oleh iblis adalah aurat. Oke? Yang diperlihatkan oleh iblis adalah aurat. Ingat ya, aurat. Lalu kemudian kata iblis, ya, Tuhanmu tidak melarangmu mendekati pohon ini. Loh, itu tadi katanya aurat, ya. Kenapa berubah jadi pohon? Katanya tadi pohon, kenapa berubah jadi aurat? Ya, sama saja, ya. Sama dengan, ya. Ya, supaya kamu tidak menjadi malaikat. Perhatikan. Supaya kamu tidak menjadi malaikat. Ingat tadi cahaya dari iblis, cahaya terbalik. Ya. Cahaya dari iblis adalah cahaya terbalik. Ya. Seandainya kamu tidak dekati pohon ini, maka kamu akan kembali ke surga, menjadi malaikat. Ya. Seandainya kamu tidak dekati pohon ini, ya. Seandainya kamu tidak dekati pohon ini, kamu akan kekal bersama kekalannya Allah di surga. Tetapi, ya, apakah engkau menikmati surga? Tidak. Tidak ada rasanya surga. Karena sebelum itu kita berawal dari kenikmatan bersama dengan nafsun wahidah. Oke, kawan-kawan. Ya, jadi bahasa setan atau cahaya dari iblis itu adalah cahaya kebalikan, cahaya terbalik. Nah, oke. Namun demikian, ternyata setelah Adam dan Hawa ini, ya, mendekati pohon ini, mereka diturunkan ke dunia, ya, dan ditugaskan sebagai khalifah. Rupa-rupanya semua tadi adalah sebuah rancangan, ya. Sebuah rancangan sudah dirancang, sudah dibuat sedemikian rupa, ya. Iblis datang ke sana sudah dirancang oleh Allah. Kenapa dirancang? Karena memang manusia ini ditugaskan untuk menjadi khalifah, pengganti Allah, pengganti nafsun wahidah, ya, agar dia berbuat sesuatu di dunia, dan perbuatannya itu adalah perbuatannya Allah, digantikan oleh manusia yang berjasad. Oke. Sedikit lagi ayat 21. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para nasihatmu. Ya, penasehat, ya. Penasehat. Ingat, iblis membawa cahaya, dan cahaya itu adalah cahaya terbalik, ya. Nasihatnya juga adalah nasihat terbalik. Petunjuknya adalah petunjuk terbalik. Maka yang mengikuti iblis, maka dia diturunkan dari cahaya terang benderang menuju kepada kegelapan. Kita baca ulang sebagai tambahan. Surat 2 ayat 257. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya, jadi cahaya iblis menjadikan manusia keluar dari cahaya menuju kegelapan. Sedangkan Allah adalah mengeluarkan manusia dari gelap kepada cahaya. Oke. Kembali ke surat 7. Surat 7 ayat 22. Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga.
Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Ya, jadi setelah Adam dan Hawa yang tadinya ditempatkan di surga dan menempati pohon ini, lalu dia menerimanya, ya, lalu dia menerimanya atau memakan buahnya, maka tampaklah tampaklah aurat keduanya yang tadinya tertutup. Di sini tidak nampak aurat, ya. Perhatikan ya. Waktu di sini tidak nampak aurat. Jadi di sini tidak bisa disebut dia laki-laki atau perempuan, tidak bisa, ya. Jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan tidak bisa, ya, karena tidak nampak auratnya. Nanti dia mendekati pohon itu, mencicipi buah pohon itu, maka nampaklah auratnya. Ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada yang berjenis kelamin perempuan. Oke, di sini belum nampak, tidak ditahu. Ya, nanti sudah mencicipi pohon baru nampak aurat keduanya, ya. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Ayat 23. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Ya. Akhirnya dia telah menzolimi dirinya sendiri. Dia masuk ke sini, ya. Dia telah menzolimi dirinya sendiri, masuk ke dalam jasad, ya. Nah, lalu kemudian bahasanya, seandainya engkau tidak mengampuni aku dan tidak memberi rahmat kepadaku, maka termasuklah aku orang yang rugi, ya. Perhatikan, jadi tugasnya ini adalah bagaimana caranya supaya kamu diampuni? Ya, kamu harus menutup kembali auratmu yang terbuka. Kamu harus menutup kembali auratmu yang terbuka, ya. Apa yang nyata di wilayah jasad ini, ya, itu adalah aurat, ya. Sedangkan di sana cacat. Untuk bisa menutup aurat yang ada di sini, maka kembalikanlah itu tadi ke tempatnya ini tadi, ke wilayah jiwa, sebelum kamu terima itu amanahmu, ya. Jadi pengampunan dari Allah itu adalah ketika kamu berhasil menutupi auratmu, menutupi seluruh auratmu, atau mengembalikan seluruh pinjamanmu. Bahasanya sama itu. Menutup aurat sama dengan mengembalikan seluruh pinjaman. Bagaimana caranya mengembalikan seluruh pinjaman? Ya, sesuai tugas kita adalah untuk menyatakan asma-asma Allah di wilayah nyata ini, ya, nyatakan asma Allah menggunakan jasad itu dengan catatan jangan mengangkat kebaikan-kebaikan yang kamu miliki. Karena kalau kamu angkat kebaikan yang kamu miliki, sama saja kamu sebagai pembuka aurat. Ya, kamu lagi membuka auratmu. Oke. Jadi menutup aurat artinya perbuatan kebaikan kita jangan diungkit-ungkit, sembunyikan. Ya. Menyembunyikan perbuatan kebaikan itulah yang sejatinya menutup aurat. Makanya dibahasakan, ya, Allah sudah menurunkan pakaian kepadamu, pakaian pengetahuan, tetapi yang lebih baik daripada pengetahuan itu adalah kamu aplikasikan, kamu praktekkan, itulah pakaian takwa. Ya. Pakaian takwa jangan hanya disimpan-simpan. Jangan hanya diingat bahwa Allah itu pengasih dan penyayang. Praktekkan seperti apa pengasih, seperti apa penyayang. Itu baru takwa. Pakaian takwa inilah yang akan menutupi auratmu. Kalau auratmu tertutup, maka kamu akan kembali ke surga dengan sempurna. Tetapi kalau kamu auratmu terbuka, bapakmu yang akan ditanya. Bahasanya itu kalau ada istrimu atau anakmu, anak wanitamu yang tidak menutup aurat, yang menjadi tanggung jawab itu adalah suaminya. Betul. Istri, anak, suami satu diri, semuanya satu diri. Ya. Suami itu adalah jiwa yang bertanggung jawab terhadap amanah ini, terhadap jasad ini. Oke. Ya, setelah masuk ke dalam jasad, maka terlahirlah dia ke dunia. Ayat 24. Allah berfirman, "Turunlah kamu
kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Ya, turunlah dia ke dalam jasad ini, masuklah dia ke dalam jasad, maka jiwa dan jasad ini akan saling bermusuhan. Pada jiwa itu ada kekuatan ruh, pada jasad ada kekuatan hawa nafsu. Akan terjadilah ini perang antara jasad dengan jiwa. Pada jasad kekuatan hawa nafsu, pada jiwa ada kekuatan ruh. Maka kepada jiwa ini diilhamkan kepadanya kefasikan dan ketakwaan. Kefasikan berasal dari jasadnya, ketakwaan berasal dari ruhnya. Disitulah terjadi perang, saling bermusuhan. Ayat berikutnya, ayat 25. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Di sini kamu hidup di bumi ini. Di bumi ini juga kamu akan mati. Di bumi ini kamu akan dibangkitkan hidup kembali. Hidup, mati, dibangkitkan terjadinya di dalam diri kita. Dalam jasad. Oke? Hidup, mati, dibangkitkan di dalam jasad. Oke, jadi pada hari kiamat yang sebenarnya, pada hari kematian yang sebenarnya, kita akan merasakan kematiannya itu terjadi di dalam jasad kita. Pada hari kebangkitan, kita akan merasakan juga masih tetap di dalam jasad kita. Hanya yang menjadi masalah adalah kenapa jasad kita ini di dunia saya mataku melihat, kenapa sekarang buta? Tanganku ini di dunia sempurna, kenapa sekarang terpotong? Kakiku di dunia dulunya sangat kuat, kenapa ini tidak bisa digerakkan? Kulitku di dunia sempurna, kenapa banyak luka-lukanya, banyak bocor-bocornya? Kebangkitan seperti itulah kecelakaan yang besar, karena melihat jasadnya tadi penuh dengan luka-luka. Kenapa penuh luka-luka? Karena selama di dunia dia bersama dengan wanita pezina atau jasad yang tidak dimanfaatkan. Ingat, wanita pezina adalah jasad yang tidak dimanfaatkan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Itu wanita pezina. Sehingga dia dibangkitkan dalam keadaan yang penuh luka-luka. Namun seorang wanita yang menutup auratnya artinya memanfaatkan jasad ini kepada orang lain dan alam sekitar, lalu kemudian tidak mengungkit-ungkit kebaikan yang dia lakukan itu, maka itulah seorang wanita yang bertakwa dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan sempurna tanpa cacat, dan itulah surga. Oke, kawan-kawan. Oke. Cukup ya. Cerita-cerita Nabi Adam yang lain di dalam Al-Quran silakan dilihat-lihat. Kalau ada yang dirasa-rasa perlu ditanyakan, nanti dipertanyakan pada pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Oke kawan-kawan, materinya sampai di sini dulu.